Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Luar biasa. Hari ini memang biasa di luar. Bapak Ibu, habis praise and worship, kita lihat info. Habis itu ada kesaksian. Nanti kita nonton lagi. Habis itu doa penutup. Oke, sebelumnya Bapak Ibu kita merenggangkan dulu ya tubuh ini. Saya dari Jakarta, tiket saya jam 11 pagi, saya pesan. Tapi tadi sampai di sini jam 5:10. Luar biasa. Kalau dibilang sekolah, kamu telat ya? Iya. Datang lebih awal, saya udah lebih awal, jadi nggak ada salahnya. Ya. Nah, semua itu terjadi bukan hal yang kebetulan, Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kalau ada yang mau segala sesuatu tuh yang serba mudah, juga hilangnya akan mudah. Tadi saya nggak dengar semua kesaksian Kelvin full. Tapi tenang Kelvin, nanti kamu selesai ketemu saya. Ketemu aja gitu kan. Emang salah kan ketemu. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, boleh tim media kita nonton satu cuplikan iklan ya. Nah, karena tadi saya dikasih iklan, saya iklan juga lah kalau gitu. Tolong tampilkan ada satu yang masih unyu-unyu waktu itu, dia nyanyi. Anugerahmu Tuhan sungguh besar, berlimpah bagiku Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau yang bertindak. Amin. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Tujuannya apa saya putarkan ini? Terkadang kita perlu mengenang
Saya nggak tahu ini 2015 atau 2016, saya udah lupa. Ini barang tiba-tiba muncul semalam di handphone saya itu, yang lama, handphone lama, saya lagi kutak-kutik, dia muncul pula ini barang ini satu, hanya sepenggal gitu ya. Dan tema yang saya bawakan pada sore hari ini menjelang malam itu adalah hidup yang berkenan dalam penyertaan dan perkenanan Bapa di surga. Jadi sama, jadi segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Jadi saya coba putarkan. Dan dulu yang pemain bassnya itu belum merit loh, dengan yang penyanyi singernya. Dulu saya suka, bukan kacau ya, bahasa Malaysia kan kacau kan gitu. Saya suka ledekin, udah daripada yang jauh-jauh yang ada aja lah, ya kan. Jadi pula dia, gitu loh. Nah, sampai sekarang anaknya 2 atau 3 saya nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, waktu semalam saya udah beli tiket, saya mau check in, belum bisa. Akhirnya saya minta tolong istri saya, Mi tolong pagi hari check in. Pagi jam 6 lewat, istri saya bangun, saya udah bangun. Anak saya bilang, Pi ngapain bangun pagi-pagi? Kan pesawat jam 11, biarin, papi mau beres-beres. Ya udah, istri saya check in. Pi, seatnya 8A ya. Anak saya langsung bilang, nggak usah Mi, yang terakhir yang belakang-belakang, biar kau ada apa-apa, selamat. Anak sekarang ya, papinya mau pergi terbang dia ngomong gitu loh. Ya. Jangan 8A, yang belakang ya, yang terakhir ya, kalau ada apa-apa selamat katanya. Saya cuma bilang, nggak bisa ngomong saya Bapak Ibu. Saya hanya diem aja. Udah papi mau keluar dulu, aku bilang ya, udah selesai. Begitu klik, maminya nggak tahu gimana, akhirnya keluar lagi, nggak bisa. Nggak tahu dapatnya 22A, nggak 8A. Dan tadi pilotnya cukup centil. Ngerti bahasa centil? Cukup genit. Dia main dia puterin itu di situ, tapi miring gini. 10 menit ya dia bilang lagi ramai. Tapi dia begini. Buat saya, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kan bisa aja normal begini ya. Ini pakai gini nih. Ya, saya sih nggak apa-apa ya, karena terbiasa ya. Di sana hari ini pesawat ternyata Pak, mungkin gabungan dari 3. Jam 11, jam 12, dan jam 2 digabung jadi 1. Jadi full. Bahkan waktu saya masuk pun saya ada lihat tuh acek-acek pegang HP-nya tulisan huruf kanji. Dia ngomong Mandarin tulisan kanji. Ternyata ini lagi itu ya. Banyak yang berkeliaran ya katanya ya. Berarti butuh Ghostbuster dong ya. Sembayang apa? Sembayang kubur atau cikgue? Beda ya? Cikgue ya. Hantu berkeliaran ya. Berarti butuh Ghostbuster. Udah, kita nggak pakai Ghostbuster ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita masuk dalam tema kita, hidup dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan. Sebelumnya saya mau kasih tahu, penyertaan diambil dari arti kata serta. Dan perkenanan diambil dari arti kata kenan. Penyertaan itu gini loh, kalau kita penyertaan itu kalau saya berserta, misalnya saya berserta dengan anak saya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, saya menyertai kamu. Aman gak dia? Aman kan? Aman. Presiden kita, Republik Indonesia, dia berkata misalnya, karena yang kesaksian tadi Kevin ya. Kevin, apapun yang kamu mau lakukan di mana? Ketapang. Lakukan ya. Saya beserta kamu. Just do it ya. Betul? Oke. Sampai situ dulu Kevin ya. Dan kedua, dia berkenan. Ada perkenanan di Tuhan. Kata kenan berarti apa? Apa yang Kevin lakukan, presiden kita setuju. Dan dia suka. Atau anak kita lakukan apapun, itu berkenan di hati kita. Setuju.
Jadi apapun yang kita lakukan juga di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan. Sama juga ya. Itu aman semua. Dan yang pertama yang jadi masalah, pada saat penyertaan kita beserta dengan anak kita, Presiden Republik Indonesia beserta dengan Kevin, apakah Kevin aman? Pertanyaan saya. Bapak Tuhan kita beserta dengan saya, beserta dengan kita semua tempat ini, apakah kita aman? Apakah kita tidak akan mengalami masalah? Pertanyaannya, tetap kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Walaupun yang namanya penyertaan itu ada. Nah, kita mau masuk. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingat dengan kawan saya, namanya Ayub. Ya, bukan Ayub kita ya, Ayub yang udah lama itu. Ayub itu salah satu yang ditemukan di dalam Alkitab, orang yang saleh, yang taat. Manusia ya, kita berbicara manusia ya, manusia normal yang saleh dan taat terhadap Tuhan. Saking salehnya, setiap hari anaknya kalau habis party, pesta, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, korban pembakaran itu sesuai dengan jumlah anaknya. Takut anaknya itu berbuat dosa. Dan dia kaya raya loh. Ini bicara orang kaya raya. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita hidup di dunia nyata ini, orang kalau sudah kaya raya, biasanya lupa sama Tuhan. Tuhan gak dipandang, jujur raya. Jangankan orang kaya, terkadang mohon maaf nih, yang lagi puasi nih, yang lagi susah aja, kagak lu dia mandang Tuhan. Baru hari Jumat saya ketemu orang itu loh, terus terang. Udah puasi orang itu. Dia jawab saya apa? Hidup gua, lu mau apa? Saya bilang nggak apa-apa, lakukan aja, saya bilang. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar, jikalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini, kita sadar bahwa perkenanan penyertaan Tuhan itu ada sama kita. Ada hal yang harus kita lakukan. Ayub itu melakukan segala sesuatu dengan sadar. Tetapi apa? Tuhan izinkan untuk si iblis, si jahat, ambil semua apa yang Ayub ada. Sampai terakhir pun anaknya juga selesai diambil. Jangankan harta benda, anaknya diambil. Harta benda anaknya diambil. Terus kesehatannya pun, pernah saya bilang, kita kehilangan harta benda, segala sesuatu belum selesai. Tapi kalau kesehatan sudah diambil, selesai. Kesehatannya diambil, semuanya koreng, semuanya habis, Kan? Kau mau demam kusta, digaruk sampai pakai apapun digaruk. Itu bunyinya mungkin. Istrinya sampai bilang apa? Yup. Untung nggak ada Ayub sini ya. Dosa apa lo, ya kan? Bahasa kasarnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ini iklan lewat ya Bapak Ibu, jangan terlalu tegang. Karena tadi udah cukup tegang semua. Makanya para pria, wanita itu bisa dicintai apa adanya. Udah tahu. Wanita bisa dicintai apa adanya. Tapi pria tidak bisa dicintai, dia dihargai. Kalau sudah punya apa-apa. Kalau pria tidak punya apa-apa, hati-hati. Ini realita kenyataan. Pria akan dihargai kalau dia punya
apa-apa. Kita nggak hidup di dunia drakor ya, atau drama telenovela ya, hidup di dunia nyata ya. Tetapi wanita bisa dicintai apa adanya, apapun bisa. Gitu. Jadi saya mau panggil nih, shalom para pria. Kecil banget. Shalom para pria. Kita semua sudah sejati ya. Dengarkan ibu-ibu, para wanita tempat ini. Ya memang kita harus jeli-jeli memilih siapa pendamping hidup kita. Makanya sampai saat ini, walaupun anak saya masih kecil ya, baru 8 tahun. Dari dia lahir saya selalu berdoa apa? Berikan dia seorang pendamping, penopang hidupnya yang sepadan. Saya doakan, nggak pernah putus setiap hari. Mungkin kalau saya lupa, mungkin saya lagi migrain kali. Kalau saya lagi sakit mungkin saya lupa. Tapi nggak pernah saya lupa seingat saya. Ya, kalau saya lupa mungkin saya lagi migrain. Nah, itu sekilas iklan ya. Iklannya Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Oke, kita lanjut. Ayub sampai saat itu, sampai istrinya bilang apa? Makanya saya bilang, Ayub kehilangan apa-apa pada saat dia punya. Wah, Ayub dipuja-puja sama istrinya kan. Bang Ayub, ya kan. Ya, kalau ngeliat Ayub lagi jalan pagi-pagi bangun tidur. Lihat tuh laki gua tuh. Lihat. Enggak lah, jangan lanjutin itu. Ya, nah, begitu dengar ada apa dia bilang, kutuki Tuhanmu, lalu matilah engkau. Seorang istri Ayub. Ya. Jadi cintailah suamimu dalam suka dan duka, bukan dalam suka dan senang. Itu sama aja ya. Atau sehidup semati, satu mati hidup, satu mati gitu ya. Oke, itu saya ambil contoh ya kan, kisah tentang Ayub, tentang perkenanan. Dia orang yang sangat saleh hidupnya. Kita semua juga, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan tempat ini, pernah ada di tempat ini yang tidak pernah merasakan masalah, tantangan, yang namanya cobaan itu, bahkan kegagalan di tengah badai. Saat-saat sekarang ini banyak kita mendengar, betul nggak? Sana bilang mau merdeka, sini bilang mau merdeka. Wah, mau merdeka semua, udah ditandain semua. Ya, sudah ditandain semua. Saya dapat kiriman tuh. Ini gimana nih Pak? Saya bilang mau gimana, biarin aja, doain aja saya bilang. Emang bisa apa kamu? Doain aja. Udah ditandain semua. Terus lagi apa? Bisnis, susah semua. Waktu itu saya ada calling kawan kita di Pontianak. Shalom, lo gimana? Baik nggak bisnis? Oh baik, dia bilang. Oh ya udah, kalau gitu. Selama hampir 2 bulan ini di Jakarta, hampir setiap hari, kecuali hari Minggu, karena saya nggak ketemu mereka. Hampir setiap hari mereka yang datang sama saya selalu bilang, bos sepi ya, Pak sepi ya, Pak gimana dong? Hampir setiap hari. Omset saya tinggal 30%, 40%. Top-topnya hanya 60%. Dalam ekonomi skala seperti itu. Nah, gimana dengan perkenanan penyertaannya? Bahkan apa? Mereka bingung loh, merasa sendiri, ditinggalkan. Ada yang memang bukan anak Tuhan. Maksud arti kata saya bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen ya. Semua anak Tuhan. Hanya kategori bukan orang Kristen, bukan orang percaya pada Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya dengan Tuhan Yesus juga ada banyak, tapi mereka juga kebingungan. Kenapa?
Mereka tidak mau hidup di dunia yang nyata, yang real. Boleh gak sih kita datang sama hamba Tuhan itu bilang, percaya aja, sabar, doa. Boleh gak? Boleh. Gini loh Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Maksud saya gini, orang kalau lagi mancing nih, kehabisan umpan, yang perlu kita kasih apa? Umpannya. Jangan ajarin dia lagi cari umpan. Kasih umpannya. Kita ada bawa umpan kan, kasih umpannya, udah dia mancing. Oke, saya lanjut Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Tapi kita sadar, kalau orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hidup dalam pernyataan Tuhan, artinya hidup sepenuhnya percaya kepada janji-janji Tuhan. Sama-sama kita katakan ya Bapak Ibu ya. Hidup dalam penyertaan Tuhan artinya hidup sepenuhnya percaya kepada janji-janji Tuhan. Katakan amin. Kita baca Mazmur di dalam 23 ayat 4, saya bacakan. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nanti tim Presiden Worship saya minta lagu ini ya. Sekalipun aku, jangan begitu nanti lagunya ya. Gitu. Nanti kita rock and roll lagi. Sungguh Bapak Ibu, lagu ini, ayat ini bahkan memberikan gambaran loh. Yang indah tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Engkau besertaku, itulah penyertaan Tuhan. Lembah kelam itu berbicara apa? Masa-masa sulit kita. Mungkin kalau di sini ada yang berkata, saya mah enjoy aja. Saya minta transfer ditransferin kok, nggak ada masalah sama papi mami saya. Iya, untuk saat ini sayang, ya. Saya jujur saya lucu tadi saya ngomong sama Bang Gin. Anak saya udah jam 2, dia telepon, dia pulang dari gereja ya. Dia sekolah minggu, dia pulang dari gereja, dia video call sama saya masih di bandara. Papi, udah sampai belum? Belum, masih ini. Tuh, Pak Hafiz sih, udahlah beli aja tuh pesawat, dia bilang. Anak kecil. Kan aku udah bilang, Papi, beli aja tuh pesawat, dia bilang. Namanya anak kecil kan gak ngerti. Nah, maksud saya seperti itu. Kalau saat ini engkau masih bilang, santai aja aku. Aku masih minta transferin dong. Gopay, Cetiau, Notiau, Captiau, masih transfer. Kau belum tahu situasinya kan. Hamba Tuhan tidak ada yang menakuti, saya pun tidak akan mau menakuti, tetapi kita ada jalan keluarnya. Amin. Dikatakan di sini, lembah kekelaman melambangkan buat saya ya, melambangkan itu adalah masa-masa kegelapan dalam hidup kita. Mungkin saat ini juga kita sedang berada di lembah kekelaman itu. Entah karena masalah pekerjaan, yang tadi saya sebutkan, masalah rumah tangga. Bapak Ibu, masa rumah tangga itu buat saya jujur aja. Kalau kita mau bilang dengan pekerjaan, dengan hubungan saudara atau apanya, itu semua berkaitan. Enggak bisa kita bilang rumah tangga lebih berat, pekerjaan lebih ringan, hubungan kakak adik lebih ringan, rumah tangga lebih berat. Enggak bisa Bapak Ibu. Jujur, saya ngalamin semua. Kalau saya nggak ngalamin semua, saya nggak berani ngomong. Ya. Dalam rumah tangga itu, dengan yang lain itu sama. Lembah kekelaman itu begitu mengerikan kalau kita orang yang sadar. Hampir saya nggak bilang, wah. Rasanya. Saya terkadang suka pakai bahasa itu, tapi nggak usah lah ya. Kita sadar gitu loh ya. Gitu. Orang Jawa kan suka ngomong ini, sing waras, ya.
Saya ngalami semua Bapak Ibu. Kan? Jadi udah, buat saya rumah tangga apa itu semua kita bawa. Saya datang ke Pontianak, saya berasa umur 25, sebenarnya kalau bicara pede saya kurang Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini ya kalau disuruh pakai sama ibu negara, suruh pakai ya udahlah ya, daripada nanti suatu saat nanti saya pakai yang kayak begini, itu masalah lagi kan. Dulu aku suruh kau pakai, kau nggak mau pakai ya. Sekarang kau pakai gitu kan. Ya, jujur kau bicara, karena saya lihat geli sendiri Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti saya awet muda lah, 25 tahun lagi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Lembah kelam itu pekerjaan kita mungkin juga, kan? Nggak ada yang ini lebih berat, ini lebih berat. Semuanya sama berat. Berat jikalau kita tidak sadar bahwa apa? Bahwa ada penyertaan Tuhan. Bahkan gada dan tongkatnya itu bukan hanya menjaga kita loh, sebagai seorang gembala agung, bukan. Tapi dia pun menuntun kita. Menjadi Allah untuk menuntut kita kepada apa? Jalan membawa kita kepada kebenaran, bahkan membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Kenapa saya katakan kemenangan yang sejati? Banyak orang menang Bapak Ibu, tetapi kemenangan sementara. Ya, setelah itu apa? Dipanggil lagi dia, masuk lagi. Ya. Kalau kemenangan yang Tuhan berikan itu pasti kemenangan yang sejati. Lembah kelam itu Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita pernah ngalamin, makanya saya pernah ngomong, jangan pernah kita berkata masalah saya sungguh berat. Kamu gak ngerti sih, masalah saya apa yang berat, kamu gak ngerti sih. Jangan. Coba deh kita buka hati dulu. Buka hati, suatu orang berbicara kepada kita, itu firman yang dia sampaikan. Buka hati kita, firman itu iya dan amin. Berbeda kalau orang itu datang, bukan yang membawa firman, tetapi apa? Dengan kata-kata yang seakan-akan ya kita itu bersalah. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, orang yang udah bersalah nggak perlu lagi dikatakan salah. Dia udah salah kok, ngapain kamu itu salah? Ngapain lagi? Orang udah salah, udah cukup. Saya pernah ngalamin, saya salah. Ya kamu nggak usah ngomong saya salah pun, begitu saya ngeliat kamu pun saya udah, aduh rasanya gimana saya salah kan gitu. Ya. Cukuplah kamu bilang, udah. Ya kan? Doa selesaikan dengan Tuhan. Itu selesai. Nah, udah jangan terlalu panjang tentang masalah baju, pakaian saya. Nanti nggak selesai-selesai. Pernyataan Tuhan bukan berarti yang saya katakan kita tidak akan mengalami masalah. Yang saya katakan tadi. Saya lanjutkan. Kenapa? Penyertaan Tuhan melainkan bahwa di dalam masalah itu kita tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan penyertaan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Ingat, kalau kita ada penyertaan Tuhan, hati kita itu ada kedamaian pertama. Kedua, bukan ketakutan. Kita akan memiliki keberanian untuk melangkah. Ada keberanian kita untuk melangkah. Karena kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat memegang kita. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau ada penyertaan, masalah tetap ada. Kan? Jangankan urusan pekerjaan yang duniawi, urusan agamawi pun di mana-mana sama. Yang paling atas katakan, saya beserta kamu, lakukan saja. Tetap aja dia ketemu.
ya kan? Tabrak kanan, tabrak kiri, senggol kanan, senggol kiri, itu lagunya ya. Anak saya bisa nyanyi itu lagu ya, tabrak kanan, tabrak kiri, gini-gini. Gitu. Nah, sama, kita pekerjaan pun sama. Makanya saya katakan tidak aman, belum aman. Tapi apa? Kita ada satu keberanian, kita ada satu namanya ketenangan yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat memanggang kita. Kalau ada penyertaan, kalau nggak ada, yang ada kecapean. Yang ada kita akan apa? Cari silang sana, silang sini. Kekuatan yang bukan sepatutnya kita pergunakan. Kita lanjutkan. Pertama itu adalah hidup dalam penyertaan Tuhan, yaitu apa? Berkenan. Yang kedua itu hidup dalam perkenanan Tuhan, artinya hidup sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkenanan berarti apa? Tuhan berkenan. Babe berkenan terhadap para pekerja di tempat ini. Ya kan? Orang tua berkenan kepada anaknya. Apapun yang anaknya lakukan, orang tuanya berkenan. Dalam Mazmur 37 ayat 23 katakan, saya bacakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada lagunya ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila, udah ya. Nanti kita ngerem. Kadang-kadang kita boleh loh nyanyi lagu sekolah minggu. Ya, membuat kita tuh bersemangat lagi. Pori-pori yang udah ketutup tuh, emak-emak, bapak-bapak itu pasti kebuka kembali itu. Ya, ya pasti benar. Ya, yang nggak bisa tumbuh tuh, ya akan tumbuh kembali. Ya, ke atas ya, jangan ke kanan ke kiri lagi. Dikatakan di sini, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan beserta kepada siapa? Orang yang hidupnya berkenan kepadanya, yang hidupnya berkenan. Yang hidupnya tidak berkenan, sorry Jack. Ya. Yang hidupnya nggak berkenan masuk nggak di sini? Jujur, jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Yang hidupnya berkenan baru masuk. Tadi lagu itu iklan yang saya bawain itu lagu. Kenapa saya putarkan? Tiba-tiba itu lagu dapat. Karena saya melihat, jujur saya bangga Bapak Ibu. Saya bangga Tuhan, saya senang. Kenapa? Pada saat saya nyanyikan lagu itu, saya bawakan lagu itu, kan? Bersamamu Bapa, ada perkenanan, ada penyertaan, sampai hari ini. Kenapa? Saya selalu mengharapkan Tuhan, saya selalu terhubung dengan Tuhan. Baru sampai ada hari ini. Kalau nggak ada udah selesai Bapak Ibu, serius, udah selesai. Yang kenal saya itu adalah istri saya. Gitu. Kalau tanpa saya terhubung dengan Tuhan terus menerus, sudah selesai. Nggak akan ada saya di tempat ini. Dan saya bangga, saya lihat lagi ada yang masih unyu-unyu, duduk di sana pakai dasi, baju putih kan. Wah sekarang udah, gitu kan. Ketemu juga udah lupa sama saya dia. Banyak orang-orang yang masih belum ada kerutan. Saya juga belum ada ya. Belum ada ngaku maksudnya. Nah, itu loh. Kita tuh lihat kembali bahwa Tuhan tuh luar biasa kalau kita hidup dalam penyertaan dan perkenanannya. Kita masuk dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Makanya apa? Orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan, ya kan? Kita harus lakukan. Berarti harus kita lakukan setiap hari, kita harus berdoa, Bapak Ibu.
membaca firman Tuhan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak pernah saya bosan katakan, bangun tidur Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan di tempat ini, dimanapun kau berada, sedang online, sedang di TV atau dimanapun. Bangun tidur kalau kau udah buka HP, tolong jangan buka TikTok dulu. Buka dulu firman Tuhan, cuma 1 ayat. Itu dibaca. Percaya sama saya, lepas dari 21 hari ke atas pasti ketagihan. Benar. Enggak lagi 1 ayat itu pengen tahu nih artinya apa sih? Pasti klik full seluruh ayat. Percaya sama saya. Baca, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya itu taat pada firman-Nya. Kalau kita nggak membaca, nggak mungkin kita bisa taat pada firman-Nya. Apa firman-Nya? Menjalankan perintahnya. Gampang nggak? Nggak gampang Bapak Ibu. Jujur. Manusia dengan ada yang sempurna. Tapi dengan kita bergaul erat apa? Itu ada kuasa. Udah ada kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang buat kita untuk melakukan hal itu. Untuk mentaati perintahnya. Dan juga menjauhi dosa. Tidak melakukan dosa. Makanya dosa jangan didekati. Durian ayak didekatin orang yang doyan lama-lama doyan. Itu enggak, bau katanya. Bau. Saya ada anak komsel dulu. Enggak doyan durian dia, benar. Ya. Bau katanya. Bau, ahin tahu itu. Lama kelamaan kita komsel kalau lagi musim buah dulu ya. Saya permintaan saya enggak banyak. Kalau musim buah, siapkan semua buah, kita bawa masing-masing buah. Saya bawa durian, ya kan? Saya bawa berapa banyak. Siapa mau bawa apa? Manggis silakan, bawa rambutan silakan, pepaya silakan. Manggis silakan. Kita pesta buah, nggak usah makan nasi. Gitu. Lama-lama makan dia. Nah, apalagi dosa, enak itu. Jujur. Makanya iblis setan itu bisa laporan, bisa menghadap Tuhan. Malaikat menghadap Tuhan. Iblis pun datang menghadap Tuhan, siap dan. Nah, kan Tuhan tanya, dari mana kau? Ya kan, iblis bilang, habis keliling-keliling dan dari bumi. Apa yang kau tengok? Itu hambamu. Dia bilang kan si Ayub. Ah, dia keliling-keliling dicari itu. Makanya Bapak Ibu, kalau yang sudah ada di tempat ini, percayalah, iblis cari. Benar. Yang ada di tempat ini iblis cari. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Tapi yang tidak mau dekat sama Tuhan, iblis nggak akan cari. Ngapain lagi itu teman gua? Dia bilang. Betul nggak? Justru kita yang jauh ini akan dicari di Uber. Gimana caranya dia tetap akan gue, bila perlu gue adu domba, ya kan? Gitu. Biar gimana caranya tetap dia mau. Tapi kalau yang enggak ada lagi yang nggak percaya Tuhan, santai. Coba deh, anak-anak muda di tempat ini, kamu lupain Tuhan, kamu party aja deh, ya. Di rumah santai aja. Ketemu orang tua anggap aja kayak saudara. Bila perlu kayak kakak adik. Kau party, hidupmu pasti nyaman. Benar, nyaman. Artinya apa tahu nyaman? Tunggu waktu. Tunggu waktu. Orang bilang apa? Puasil. Enggak akan bisa diselesaikan. Kalau nasi udah jadi bubur, ya udah makan bubur. Nggak bisa lagi makan nasi akuang. Oh, nggak ada ini ya, sebut nama ya. Jadi kita harus tahu, kalau kita semakin mau dekat sama Tuhan, saya buktikan loh. Orang ini, ya jujurlah kalau di mata saya ya, agak kurang-kurang lah gitu loh. Semakin saya bayin, semakin dia ngelunjak. Saya buktiin, saya doa Tuhan, saya mau semakin menyayangi dia, semakin beri saya hati lebih sabar sama dia. Lebih ngelunjak serius. Serius. Berapa kali saya doa semakin dia ngelunjak. Begitu saya lepas nggak mau doain dia biasa aja lu. Pertanyaan saya pilih yang mana? Tetap doain dia atau saya lepas sayang, nggak usah doain dia. Saya tenang loh. Saya tahu
permainannya tipu muslihat iblis. Saya doain terus. Saya nggak mau di zona nyaman. Karena saya nggak mau ditipu. Kau ini siapa mau tipu-tipu aku? Ya. Saya tetap doakan. Walaupun belum ada hasil, tetap dia nyengkelin saya. Ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya akan lakukan. Gitu. Memang kita terbentuk harus seperti itu, kuat. Karena apa? Ada tangan Tuhan membayang kita di dalam penyertaan. Saya lanjutkan lagi. Dan taat kepada firman-Nya, menjalankan perintahnya dan menjauhi dosa, mengasihi sesama, ingat amanat agung. Ya, mengasihi sesama. Sesama itu bukan orang Kristen aja. Sesama kita itu semua manusia. Apapun kepercayaan dia. Saya tidak bawa agama. Apapun kepercayaan dia. Apapun warna kulit dia. Mau hitam, putih, ungu. Ungu Avatar ya. Itu enggak ada. Ungu Avatar. Tuh yang ketahu-tahu tahu tuh film Avatar. Ungu Avatar enggak ada ya. Coklat lah ada ya. Salah saya. Oke. Sama ya. Sesama kita. Ingat. Kita mengasihi mereka dan melayani dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena itu juga merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Kalau mengasihi istri, anak, papa, mama, mertua, yang lain-lain itu biasa kan. Kalau sesama lo, tetangga lo tuh, buang sampah ke rumah lo. Gimana mengasihinya? Kan? Tetangga lo tuh, kan? Lempar apa ke rumah lo. Gimana mengasihinya? Tetangga lo, parkir rumah depan pintu pagar lo. Gimana ngasihnya? Bisa nggak? Nggak kan? Bapak Ibu, semoga dia nonton nih. Jujur. Saya di Jakarta, mereka mau parkirnya nggak masalah buat saya. Dia mau parkir di depan rumah saya nggak ada masalah. Saya paling kalau begitu saya mau keluar ya, saya deketin. Saya kasih tahu, sorry dong, mau keluar nih. Nih nanti parkir agak sini lagi aja. Depan saya luas lagi nih, kan saya hook. Silakan parkir nggak apa-apa. Depan saya lebih luas lagi, parkir lagi aja. Gitu. Nggak ada masalah buat saya. Gitu. Nah itu ada buahnya. Jadi apa? Sesama itu yang harus kita lakukan juga. Contoh, kamu misalnya di sini, sorry namanya siapa di belakang brother? Saya mau sebut namanya nggak enak, saya tahu panggilan saya soalnya. Yadi, ya. Huruf K saya tahunya. Yadi, ya kan? Misalnya Yadi nggak suka saya. Yadi cemburu terus melihat saya tiap hari. Buang muka terus lihat saya tiap hari. Yang susah siapa? Jujur aja. Yang rugi siapa? Jujur aja. Ruangan sebesar ini Bapak Ibu, itu akan jadi sempit segini nih. Saya belajar dari dulu. Orang nggak suka kita, ya udah terserah dia. Ya ketemu, ya senyumin. Kalau memang dia pernah nyakit kita, ya memang kita nggak bisa bilang, ya saya selesai, nggak bisa. Namanya sesuatu ada bekas, it's okay ada bekas. Yang penting apa? Ya sudahlah, ngapain lagi kita harus balas lagi. Ikhlaskan. Belajar ikhlaskan. Nggak mudah Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan tempat ini. Mengikhlaskan sesuatu nggak mudah. Saya belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatu. Hasilnya membuat saya seperti orang bermimpi. Kata Daud, jujur. Seperti orang bermimpi saya. Nah biar nggak ngantuk, ini ada satu iklan nih ya. Karena ingat seperti orang bermimpi. Ini ada satu orang nih, satu ibu-ibu. Antara tidur atau nggak tidur dia bang. Dia kesaksian kan. Antara tidur atau nggak tidur dia bilang. Dia dibawa sama malaikat naik ke surga. Ini jok ya, tanda ya. Naik ke surga. Sampai surga, wah indahnya tuh surga ya. Tahu kan surga? Udah ada yang tahu? Bapak Ibu, saudara-saudari, ada yang tahu surga? Semuanya udah luar biasa. Tidak terpancing ya.
Ya. Indah, bagus katanya ya. Nah, karena saya belum pernah sana juga. Bagus katanya. Dia lagi jalan-jalan ya kan di sana. Nah, terus tiba-tiba dia lihat ada satu ruangan. Di ruangan itu dia lihat. Terus ditanya lagi sama malaikat. Kat, ya kan? Karena dia udah cukup lama kan keliling-keliling, jadi akrab lah dia sama malaikatnya itu. Nggak tahu itu malaikat dari mana itu, marganya juga kan. Kat, itu kenapa ruang itu banyak mulut? Ditanya kan. Malaikat itu bilang apa? Oh itu mulut para pendeta. Ditanya, lah kenapa mulut para pendeta? Ya itu para pendeta kalau khotbah bagus-bagus itu kata-katanya kan. Gitu. Yang bagus kata-katanya, jadi yang masuk surga itu hanya mulutnya katanya. Bapak Ibu, saya tersinggung loh, gitu. Tersinggung, saya lagi berbicara kan, saya bilang gitu. Ya masa yang masuk cuma mulutnya doang kata-katanya. Gitu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Di sini nggak ada. Itu hanya lelucon ya. Nggak mungkin surga masuk hanya mulut saja. Ya, makanya kalau kita udah tahu gitu, apa yang kita ucapkan itu yang harus kita lakukan. Amin. Makanya tadi saya putarkan lagu itu. Oh Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Ya minimal dikit lah, saya nggak malu-maluin Tuhan lah, gitu kan. Saya bisa memberikan kesaksian buat Tuhan lah gitu. Saya lanjutkan kembali. Ingat, amanat agung itu harus kita lakukan. Penyertaannya sampai akhir hidup kita. Amin. Dan saya lanjutkan lagi. Penyertaan dan perkenanan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita tahu kue martabak, di sini bilangnya apa? Apem atau apa? Apam ya? Apam Pinang. Martabak. Saya nggak mau ya. Tahu ya martabak ya? Saya martabak. Saya pakai yang nasional aja lah. Takut saya. Martabak itu bolak-balik sama kan? Dua sisi sama kan? Penyertaan Tuhan dengan perkenanan Tuhan itu sama, dua sisi. Di mana penyertaan Tuhan kalau bisa dibaca di atas itu, ketika kita menyadari Tuhan menyertai kita, kita akan termotivasi untuk hidup dalam perkenanannya. Dan ketika kita hidup dalam perkenanannya, kita akan semakin merasakan penyertaannya melalui kehadirannya yang nyata di dalam hidup kita. Itu otomatis Bapak Ibu. Kalau kita selalu lakukan itu penyertaan Tuhan ada sama kita, kita pasti merasakan namanya. Tuhan tuh selalu hadir. Makanya terkadang nih, kalau ada yang nggak di sini ya, di sana. Bahan khotbahnya apa ya? Mesti jauh-jauh hari gitu. Bahan khotbahnya apa ya? Saya belum ada. Bukan saya nggak mau cari. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kalau mau membuat tema khotbah, susun rangka khotbah itu jujur, nggak sulit. Alam semesta Tuhan katakan itu menciptakan kemuliaan Tuhan. Amin. Apalagi dengan sekarang kecanggihan teknologi, AI, Aceh kalah sekarang ya. Aceh kalah sama AI yang berkuasa sekarang. Ya, tinggal satu kata kita katakan, AI, bikinin khotbah tentang bubur matang, dia bikinin semua, ya kan? Semua dibikinin. Bukan itu yang saya punya. Biasanya saya bertanya, Tuhan, Bapak mau ngomong apa? Itu loh, mau ngomong apa pada tempat ini? Dulu pun sama, pada saya menjadi seorang present worship, menjadi seorang leader. Saya tuh bertanya,
hambanya mau berbicara apa nih Tuhan. Biar sinkron. Dan Tuhan tuh nyatakan loh. Bukan saya pilih lagu, wah ini lagi hit nih, lagi viral lagunya sekarang yang ini. Wah lagu ini aja deh, lagi viral. Bila perlu diulangin 10 kali. Gitu. Enggak, saya bertanya, Tuhan maunya apa? Bicara apa? Itu lagunya yang saya bawain. Walaupun enggak keren di mata manusia, tapi pada saat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dan yang terakhir, sebenarnya udah terakhir sih ya. Kesimpulannya. Kesimpulan itu paling mudah ya. Anak saya pun bisa buat itu kesimpulan. Yaitu taat dan melakukan perintah Tuhan kapanpun, dimanapun. Ingat bahasa saya, kapanpun, dimanapun, ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Maka penyertaan dan perkenanan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saya undang untuk tim praise and worship. Sekalipun enggak begitu lagunya enggak. Nah, ini dulu juga masih langsing dengan saya. Sekarang dia sama dengan saya juga langsung. Ya. Foto siang sini ya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, sukacita kami ini adalah sukacita yang dari hati kami yang dalam. Karena kami percaya bahwa setiap firman-Mu itu adalah firman yang meneguhkan, yang membuat setiap kami merasa bahagia. Tidak ada ketakutan, yang ada adalah suatu ketenangan bagi jiwa kami. Haleluya. Sekalipun aku Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. berkelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Mari sama-sama Bapak Ibu. Sekalipun badai Bahkan topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. aku percaya, Aku percaya berkat-Mu berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan-Mu kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya. Katakan, Aku percaya berkat-Mu berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, Ku puji, ku sembah
sebab Kau di sini. Sama-sama aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan-Mu Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti. Setiap kami tempat ini. Puji, ku sembah Kau Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku. Mari kita bangkit berdiri semua tempat ini. Percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita tempat ini. Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya Katakan berkat-Mu. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bilang saja aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari tempat ini. Kebajikan Apapun masalahmu, kemurahan selalu baik itu rumah tanggamu, mengikutiku. pekerjaanmu, bisnismu, ekonomimu, hubunganmu. Aku percaya. Aku Pertemananmu. percaya Saat ini sedang dalam lembah kekelaman. melimpah. Firman Tuhan jelas janjinya. Allah kita Allah yang setia. Dia tidak pernah berbohong. Allah yang pasti mengatakan tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap kita tempat ini. Apapun yang kau lakukan sesuai kehendak-Nya. Aku percaya Maka Ia akan menjadikan kau berkat-Nya, memberikan kau berkat yang berlimpah, memulihkan kembali. kebajikan kemurahan Lembah kekelaman itu akan diangkat, digantikan dengan sukacita, kemenangan yang sejati, dengan berkat yang melimpah. Aku percaya. Katakan aku percaya. Oh, aku percaya Tuhan. Kami percaya saat ini berkat-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. selalu mengikutiku. Kau janjikan saat ini. Ku sembah Kau Haleluya. Aku percaya. Aku percaya Kau katakan aku percaya. Cukup kau percaya. Maka pernyataan itu ada padamu. selalu mengikutiku. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya Mari angkat tanganmu, katakan aku percaya.
Mari saat ini, bagi engkau yang percaya, sekian lama lembah kekelaman ini tidak pernah hilang darimu. Bahkan terkadang hilang sebentar dan lembah kekelaman itu datang lagi. Sepertinya masalahmu selesai, hanya sesaat tetapi datang kembali. Firman Tuhan mengatakan, dengan engkau percaya saja, maka aku akan menyertai engkau. Dengan engkau percaya dan engkau melakukan apa yang aku mau, penyertaan dan perkenananku ada padamu. Engkau berjalan kemanapun, apapun yang kau lakukan, aku bersamamu, firman Tuhan katakan. Tuhan yang berjanji. Manusia boleh berbohong, manusia boleh berdusta. Allah Bapa kita tidak pernah berdusta. Bahkan nyawanya pun sendiri dia berikan buat menebus dosa kita. Mari saat ini bagi engkau yang ingin, tapi engkau gak mampu selama ini, cukup taruh tanganmu di dadamu. Hanya engkau dan Tuhan tahu saat ini. Kau katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kau katakan saat ini, aku percaya Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya penyertaan-Mu ada bersamaku Tuhan. Aku percaya Tuhan, perkenanan-Mu ada bersamaku. Aku percaya Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya. Haleluya. Mari saat ini engkau urusan dengan Tuhan, kau bereskan masing-masing. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan Tuhan turun atas setiap kita saat ini. Apapun yang kau putuskan dalam segala hal adalah keputusan yang berkewajiban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu atas setiap kami berlimpah. kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kemurahan, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya Tuhan.